wa lupat hayu pada merapat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam, pagi, siang, atau sore, dimanapun pendengar podcast Keas berada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini, Fatia kembali lagi mengisi siaran radio gitu ya. Karena kayaknya itu udah lama banget ya kita terakhir siaran, dan sekarang melihat dan menyesuaikan dengan kondisi, yaitu dekat dengan peristiwa Hari Ibu, meskipun mungkin sudah lewat beberapa hari, cuman tetap aja gitu ya, atmosfernya tuh masih ada gitu Hari Ibunya. Dan sekarang juga kita balik lagi dan ketemu lagi dan dibersamai lagi dengan Teh Tia ya. Teh Tia Tresnawati. Aku manggilnya Teh Tia kalau lagi di podcast. Kalau lagi di luar kadang manggilnya Ama atau apa gitu ya, tapi gak apa. Di podcast manggilnya apa nih, Mang? Teh Tia, atau karena ini Hari Ibu dipanggilnya Bu Tia? Ya, boleh Bu Tia, karena saya juga udah ibu-ibu ya. Oke. Dan namanya Teh Fatia aja, Maka. Oke, karena hari ini spesial Hari Ibu, aku manggilnya Bu Tia dulu deh, Teh ya. Nah. Oke, sebelum kita masuk ke acara podcastnya, mungkin aku mau nyapa dulu Ibu Tia Tresnawati di sini. Assalamualaikum Bu Tia, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat dalam kondisi ini. Teh Fatia juga ya, mudah-mudahan sehat. Insya Allah. Sebelumnya aku mau ngucapin selamat Hari Ibu buat Bu Tia. Wah, makasih. Ya, hatur nuhun pisan. Katampi. Aduh, ya ampun, kalau menyinggung Hari Ibu, kemarin anak-anaknya ngasih kejutan apa, Bu Tia, kalau boleh tahu? Iya, kemarin teh habis maghrib ngasih itu bunga sama kue. Lucu banget. Biasanya tiap Hari Ibu tuh anak-anak tuh ada aja idenya gitu ya Bu Tia ya, buat ngerayain Hari Ibu. Ya beberes rumah, nggak perlu disuruh gitu ya, kayak cuma setahun sekali. Atau beliin sesuatu. Dan kadang keinginan dengan harapan berbanding terbalik. Aduh, ya apa nanti bisa kita gali lagi kemarin perayaan Hari Ibu di keluarganya Bu Tia seperti apa. Tapi sebelum itu mungkin aku mau nanya pertanyaan pertama dulu, Bu Tia, boleh? Ayo, Mangga. Bu Tia ini sudah berapa tahun menjadi ibu? Nah, berapa tahun ya? Kalau nikah itu 2005, berarti kurang lebih tahun 2005 juga, nikah bulan Februari, November punya anak, berarti kurang 16 tahun. Sekarang sudah 16. Tapi ada yang ingin saya luruskan nih, Fatia, mengenai ibu ya, terutama di Indonesia. Itu saya juga baru baca-baca nih, karena ada tugas podcast gitu kan, makna Hari Ibu gitu. Ternyata kalau di Indonesia, Hari Ibu itu berbeda dengan Mother's Day di luar negeri yang lain, Teh. Gitu. Apa tuh bedanya? Gitu. Jadi sebenarnya Hari Ibu di Indonesia itu dulu awalnya itu ada Kongres Perempuan, Teh, pertama tuh di Yogyakarta di tahun 1928. Mungkin kalau kita kenal dengan Sumpah Pemuda di tahun 1928, di tahun itu juga ada Kongres Perempuan pertama, yaitu di Jogja. Kurang lebih yang sekarang tuh nama gedungnya Mandala Bakti Wanita Tama di daerah Jogja. Jadi dulu tuh Kongres Perempuan itu dalam rangka merebut kemerdekaan, Teh. Jadi kontribusi kontribusi partisipasi perempuan di waktu itu dalam rangka merebut kemerdekaan.
mereka sudah berpikir jauh mengenai kontribusi perempuan ini gitu. Nah, akhirnya kemudian untuk menghormati itu Presiden Soekarno menetapkan melalui dekret presidennya yang nomor 316 tahun 1959 bahwa tanggal 22 Desember ini sebagai hari ibu. Nah, jadi sebenarnya pemaknaan hari ibu di Indonesia itu adalah seperti apa yang diperjuangkan oleh Ibu Kartini, kontribusi perempuan di dalam memajukan bangsa Indonesia, gitu. Jadi kontribusinya bukan kalau Mother's Day, Hari Ibu di luar negeri itu kan lebih kepada keibuannya ya. Iya, betul. Kayak ibu di rumah gitu ya, mengurus anak-anak, mengurus rumah tangga, mengerjakan pekerjaan rumah, kemudian diberikan apresiasi oleh anaknya pada satu hari itu gitu ya. Sebenarnya kalau di Indonesia tuh bukan itu, jadi sangat jauh berbeda. Makanya Hari Ibu di Indonesia itu tanggal 22 Desember. Kalau di luar negeri kan bulan Mei ya. Betul. Iya, makanya itu berbeda. Jadi mungkin harus dikembalikan lagi kepada sejarahnya mungkin ya Teh ya, bahwa Hari Ibu itu bukan Hari Ibu hari ini makan-makan gitu ya, ibu nggak boleh kerja gitu. Diberikan hadiah gitu. Jadi pemaknaannya bukan itu, tetapi lebih kepada partisipasi seorang ibu dalam membangun peradaban. Kalau dulu berebut kemerdekaan sudah kita raih, berarti untuk sekarang itu dalam membangun peradaban. Makanya ada istilah gitu ya Teh ya, kota ramah perempuan, seperti itu. Terus juga ada undang-undang yang melindungi perempuan dan bahkan ada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan. Jadi ada khusus gitu ya, ada khusus wadahnya untuk memperhatikan perempuan. Bahkan sekarang kan lagi digodok juga ya, walaupun kontroversi gitu, undang RUU TPKS gitu. Itu maka intinya ingin memberikan perlindungan terhadap perempuan. Cuman ada sedikit kontroversi dari beberapa pasal yang maksudnya tuh pasal yang diterjemahkannya itu ambigu gitu Teh. Itu aja sih. Nah, jadi kembali lagi di 22 Desember ini seharusnya prestasi-prestasi perempuan, tokoh-tokoh perempuan yang kita munculkan. Nah, kalau dulu PKS itu ada penganugerahan untuk tokoh perempuan di setiap Hari Ibu. Jadi tokoh perempuan ini yang tokoh inspiratif, tidak hanya gitu bahwa perempuan ini memiliki sumber daya gitu ya pada dirinya yang mampu menggerakkan lingkungan atau memberikan kebermanfaatan untuk lingkungannya, masyarakat sekitar gitu, khususnya pada seluruh Kabupaten Karawang. Nah, ini mungkin yang harus kita pertahankan ya, karena COVID kemarin, jadi belum ada lagi nih penganugerahan terhadap perempuan di PKS gitu. Insya Allah mudah-mudahan ke depan kita adakan lagi kegiatan untuk penganugerahan tokoh perempuan di PKS sendiri gitu. Mungkin itu aja Teh. Ternyata memang Hari Ibu di Indonesia tuh ada kisahnya gitu, ada sejarahnya di belakangnya. Jadi memang bukan hanya sekadar perayaan aja gitu ya Mah ya, tapi pemaknaannya itu sedalam itu gitu. Bahkan sampai sejauh arti perempuan dan perannya gitu ya untuk membangun peradaban. Wah, keren banget sih. Aku juga baru tahu loh, Mutia. Terima kasih banyak informasinya. Sama saya juga baru tahu. Makanya Indonesia tuh lebih dalam gitu, lebih maknaannya tuh jauh dari yang dilakukan di luar negeri. Ini harus berarti perempuan harus berprestasi, masuk ke hati yang ini. Amin. Iya, soalnya kadang mungkin kita suka dibingungin gitu ya, Bu Tia ya.
kok ada Hari Ibu Internasional yang beda harinya sama Hari Ibu di Indonesia gitu. Oh ternyata memang seperti itu sejarahnya gitu. Jadi nggak apa-apa mau merayakan 2 kali juga nggak apa-apa gitu setahun. Iya, makanya untuk ibu hebat luar biasa yang beliau berkarir gitu ya, memiliki aktivitas padat di luar rumah untuk pemberdayaan masyarakat, mengedukasi masyarakat, pengabdiannya kepada masyarakat. Di satu sisi beliau juga seorang ibu yang punya tugas-tugas khusus di rumah, memiliki anak dan suami. Nah, ini yang harus diacungin jempol karena tidak semua gitu, tidak semua perempuan bisa, tetapi diharapkan semua perempuan akan memiliki kontribusinya masing-masing dalam membangun peradaban, namanya khususnya di Karawang, umumnya di Indonesia. Nah, mungkin ini agak nyambung sama pertanyaan selanjutnya nih Bu Tia. Seperti tadi yang Bu Tia singgung kan Bu Tia sendiri tuh bukan apa ya, lebih dari sekadar ibu rumah tangga gitu ya. Pokoknya perannya juga banyak apalagi di peran sosial. Nah, untuk Bu Tia sendiri bagaimana sih rasanya menjadi seorang ibu gitu? Apa sih rasanya? Yang jelas jadi seorang ibu harus punya ilmu terlebih dahulu sehingga bisa memaknai apa arti kata ibu sendiri itu jabatan yang terhormat. Gitu. Jadi kalau dengan ilmu ya itu ibu itu adalah jabatan yang sangat terhormat karena apa? Kalau dari sudut pandang Islam, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Kemudian doa seorang ibu itu tanpa hijab, gitu kan? Berarti kan sesuatu yang istimewa di hadapan Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga hanya seorang ibu yang bisa hamil dan melahirkan, menyusui, gitu. Jadi ya spesial. Apalagi kita memiliki anak sendiri itu luar biasa. Ada perasaan kalau proses melahirkan itu sakit, pas mendengar tangis anak itu rasa sakit itu hilang. Jadi kalau perasaannya seperti apa ya sangat luar biasa, sangat bersyukur gitu menjadi seorang ibu. Allah berikan kesempatan saya menjadi seorang ibu dan memiliki anak kandung dan juga memiliki anak asuh gitu. Jadinya ditanya ya itu sangat luar biasa gitu. Banyak keistimewaan yang melekat pada seorang ibu. Jadi harus hati-hati sebagai anak kepada seorang ibu. Banyak gitu kan anak durhaka kepada ibunya. Nah, sangat luar biasa. Ujiannya juga cukup berat gitu kan. Kalau tanpa menjadi ibu tanpa ilmu gitu, bisa jadi kita menjadi ibu yang zalim gitu kan. Mudah-mudahan tidak seperti. Karena diharapkan kalau di Islam itu segala sesuatu ada ilmunya. Menjadi ibu juga tidak hanya sekedar hamil, melahirkan, menyusui gitu, mendidik, tetapi ada hal-hal yang harus kita terapkan pada anak-anak yang paling utama pondasi yaitu pemahaman tentang agamanya, terutama tentang tauhidnya yang sangat mendasar. Itu aja sih Teh, spesial pokoknya mah jadi ibu mah spesial. Baik, untuk menghadapi kesulitan sebagai seorang ibu, Bu Tia apa yang dilakukan gitu? Ya pertama mencari ilmunya ya Teh gitu. Kalau tanpa ilmu menghadapi menjadi seorang ibu ya tentunya berat gitu. Bahkan tidak jarang kalau kita dengar ya banyak orang yang stres kemudian menganiaya anaknya, meninggalkan anaknya gitu. Nah itu tanpa ilmu gitu, pasti karena menghadapi anak-anak. Kita juga harus paham yang namanya anak-anak itu ada kenakalan anak-anak yang bisa ditoleransi. Karena itu masa-masanya. Kalau kita tahu ternyata kenakalan itu bukan kenakalan kan ya. Ternyata itu eksplorasi diri anak tersebut gitu. Nah kita kalau nggak paham ini badung banget ya gitu. Yang segala macam kitanya stres, anaknya stres gitu. Tapi kalau dengan ilmu ya insya Allah akan berjalan sesuai dengan fitrahnya gitu. Anak-anak berkembang dengan fitrahnya. Berarti memang jadi seorang ibu, jadi orang tua itu memang juga menjadi pelajar seumur hidup juga ya Bu Tia ya. Katanya memang jadi orang tua juga
banyak gitu yang harus dipelajari. Iya, betul Teh. Kalau dulu saya sering ngobrol dengan almarhum ibu saya ya, bahwa menjadi seorang ibu itu kekhawatirannya seumur hidup. Gitu. Jadi pada saat hamil, khawatir anaknya kenapa-napa. Pada saat sudah lahir, khawatir perkembangan dan pertumbuhannya itu terhambat. Sudah sekolah, khawatir anaknya tidak apa-apa gitu kan. Bukan tidak berprestasi, tetapi tidak bisa mengikuti pelajaran sekolah gitu ya. Kemudian sudah besar, bagaimana pergaulannya. Jadi, tiap tahapan itu pasti ada kekhawatiran. Sampai menikah gitu ya, siapa jodohnya, bagaimana nanti suaminya, kemudian berumah tangga, bagaimana rumah tangganya, memiliki anak, bagaimana cucunya. Nah itu. Jadi kekhawatiran itu ternyata untuk seorang ibu kepada anaknya itu seumur hidup Teh. Apapun kondisi anaknya. Kekhawatiran selalu ada. Ya, ini teman-teman yang nonton siaran ini mungkin bisa nanti setelah siarannya selesai boleh langsung sungkem gitu ya kayak punya masing-masing. Betul kan? Saya juga merasa gini, karena saya dulu deket banget ya dengan ibu gitu. Segala sesuatu tuh pasti minta, mah doain mau ini, mah doain mau itu gitu. Terus kita tuh kalau sholat subuh tuh selalu berjamaah ya. Ibu itu kalau belum 5:30 itu dia belum beranjak dari tempat sholatnya itu berdoa panjang banget Teh. Gitu. Dan anak-anaknya itu disebutkan. Bahkan saya yang masih SMA pun sudah didoakan jodohnya itu seperti apa gitu. Terus kemudian saya juga sering ikut kajiannya gitu bahwa ternyata doa ibu itu sepanjang masa. Jadi yang masih memiliki ibu, mintalah doa sebanyak-banyaknya. Karena saya meyakini meskipun ibu saya sudah tidak ada, tetapi doa-doa yang beliau panjatkan sampai akhir hayatnya itu masih tergantung, bergelantungan di langit, menunggu kapan kita butuh doa itu akan turun. Allah itu akan menolong karena ada doa ibu yang masih bergelantungan di langit gitu. Makanya kemudahan yang kita dapat gitu ya, itu mungkin bisa jadi dari doa-doa ibu kita yang dipanjatkan dahulu gitu. Bukan karena kesolehan kita atau apa gitu ya, tetapi bisa jadi ada doanya orang tua di sana. Gitu. Saya bersyukur yang masih punya ibu. Tidak harus jauh-jauh mencari surga katanya gitu ya. Saya lupa siapa. Ternyata surga itu ada di dalam rumah, ada di seorang ibu. Memuliakan ibu itu udah luar biasa gitu. Jadi aja. Masya Allah. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu Tia tadi mungkin sudah sempat disinggung tentang pemaknaan Hari Ibu sesuai sejarahnya gitu. Ternyata ada tuh latar belakang sejarahnya. Tapi kalau bagi Bu Tia sendiri gitu, momen Hari Ibu itu seperti apa atau bagaimana sih? Kalau bagi pribadi Bu Tianya? Iya, kalau buat saya Hari Ibu itu awalnya kan yaitu ya pemaknaannya itu hanya perayaan membebas tugaskan tugas seorang ibu yang biasa berkutat di rumah menjadi ratu sehari misalkan. Itu awalnya pemaknaannya seperti itu. Tetapi pas baca sejarahnya, karena saya juga penasaran sejarah Hari Ibu di Indonesia tuh apa ya gitu, terus kok tanggalnya beda gitu. Pas saya cari, oh ternyata Hari Ibu di Indonesia memang berbeda dengan Hari Ibu di luar negeri gitu ya, di negara-negara yang lain. Buat saya Hari Ibu ini sama dengan apa yang dicita-citakan oleh R.A. Kartini, apa yang sudah dicontohkan oleh istri Rasulullah gitu, bahwa seorang ibu, seorang perempuan gitu ya. Kalau dulu kan ya perempuan itu zaman dulu tuh disebutnya ibu gitu, bukan perempuan, bukan wanita gitu. Makanya disebutnya Hari Ibu. Jadi pemaknaannya agak bergeser. Memiliki kontribusi yang sangat luar biasa gitu. Contohnya Aisyah. Aisyah ini istri Rasulullah
dia juga seorang ibu meskipun tidak memiliki anak ya, tetapi julukannya adalah ibunya para orang mukmin gitu. Kalau tidak salah, kurang lebih seperti itu. Di sana beliau meriwayatkan ribuan hadis, yang dimana hadisnya itu kebanyakan tentang perempuan gitu kan. Dan bagaimana juga di saat Rasulullah meninggal, beliau juga terlibat dalam perpolitikan antara Ali dan Muawiyah begitu. Jadi kenapa beliau terlibat juga pastinya ada pertimbangan gitu ya, karena kepemahaman beliau terhadap situasi politik pada saat itu. Nah, perempuan juga ternyata memiliki kepentingan harus terjun di politik gitu ya Teh. Punten saya ngebahas sedikit ke politik gitu. Karena apa? Karena di politik ini akan melahirkan undang-undang, akan melahirkan peraturan-peraturan yang harus melindungi perempuan gitu, yang di mana perempuan memiliki kesempatan yang sama. Alhamdulillah di Indonesia sudah, tetapi paradigma di masyarakat itu belum. Gitu loh Teh. Kalau kita sering ngobrol ke bawah, mungkin sering dengar ya, buat apa perempuan sekolah tinggi-tinggi, tetapi ujungnya ke dapur-dapur juga. Nah, itu adalah paradigma yang salah, bahwa menjadi perempuan itu harus sekolah yang tinggi karena beliau nanti yang akan membangun peradaban, mendidik anak-anaknya, gitu, menjadi anak-anak yang bermanfaat untuk agama, bangsa, dan negara. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian juga kita sebagai ibu ini tugasnya bukan tugas yang mudah, pastinya gitu, yang sangat berat kalau kita lihat dari kesehariannya gitu ya, dibandingkan dengan yang lain gitu. Perempuan itu multi talent, apa aja bisa. Bisa dikerjakan, bisa dipegang gitu ya. Nah, itu salah satu bahwa perempuan ini serba bisa. Terus juga perempuan itu bisa apa ya, maksudnya gini, perempuan di perpolitikan itu sudah di Indonesia ya gitu, sudah diakomodir dengan harus keterwakilan minimal 30% dalam pencalonan. Meskipun yang jadi anggota dewannya tidak mencapai 30% Teh. Gitu. Jadi masih sedikit. Makanya banyak undang-undang tentang keperempuanan ini gitu ya, masih kadang menitik beratkannya jomplang gitu, tidak dalam sudut pandang perempuan, masih dalam sudut pandang laki-laki. Nah, ini yang harus kita pahamkan bersama. Jadi jangan sampai selalu perempuannya yang udah sama perempuan jadi korban, kemudian perempuan juga yang dipersalahkan. Kan kebanyakan seperti itu ya. Jadi di kita tuh kadang tidak berani untuk mengungkapkan suatu kejahatan karena sudah takut duluan Teh, gitu. Sudah di judgment duluan gitu ya oleh penilaian masyarakat gitu terhadap penilaian miring lah terhadap perempuan, seperti itu. Pastinya kalau ada sesuatu kekerasan seksual aja pasti yang disalahkannya perempuan. Mungkin perempuannya kecantilan, pakaiannya, apanya, mengundang ini itu, gaulnya di mana ini gitu. Ya memang bisa jadi seperti itu. Tetapi kalau laki-lakinya juga bisa menahan nafsu, bisa menundukkan pandangan, orang telanjang pun tidak akan terlihat ya nggak Teh? Gitu. Jadi memang harus seimbang. Makanya perempuan ini partisipasinya di dalam segala segi sosial, budaya gitu ya, harus masuk, harus ada untuk mengimbangi itu. Walaupun tidak semua gitu kan, tetapi ada sendi-sendi yang dimana kita butuh pandangan seorang perempuan. Dan perlu diketahui Teh, ini juga menjadi kekhawatiran sebenarnya. Saya dapat informasi bahwa paradigma perempuan itu kan
paradigma di masyarakat bahwa perempuan itu gak usah sekolah tinggi-tinggi ya. Tetapi banyak ternyata gitu ya. Saya nggak tahu ini survei atau apa, tetapi pernah ada pembahasan bahwa ternyata perempuan itu jauh lebih baik pendidikannya ketimbang laki-laki. Di satu sisi ini berita bagus, tapi di satu sisi juga ini berita yang mengerikan teh. Dalam artian begini, kalau perempuan itu lebih baik pendidikannya ketimbang laki-laki gitu ya, kualitas pendidikannya gitu. Karena kalau kita lihat ya sih, kadang-kadang yang serius dalam sekolah itu perempuan. Kalau laki-laki mah masih sambil main-main segala macam gitu ya, tanggung jawabnya itu belum ada, bahwa kita tuh kuliah tuh masih dana orang tua nih gitu, minimal dinilainya itu harus memuaskan orang tua lah. Nah itu kurang gitu. Nah ini menjadi dilematis pada saat masuknya ke ketahanan keluarga nih ya topiknya, pada saat berumah tangga. Karena perempuan ini ternyata jauh lebih bekerja keras ketimbang laki-laki. Akan ada pergeseran tuh nanti di rumah tangga. Khawatir nanti perempuan yang mendominasi. Kan ini juga menjadi fitrahnya. Tetapi selama ini yaitu mungkin hanya di beberapa daerah ya yang perempuan tingkat edukasinya tinggi, tetapi di satu sisi di daerah lain juga masih rendah, tidak bisa dipukul rata. Tetapi ini sudah harus menjadi awareness kita, terutama saya di BPKK yang lebih kepada fokus kerjanya kepada ketahanan keluarga. Jadi jangan sampai ibunya aktif di luar, ayahnya aktif di luar, kemudian anaknya terbengkalai. Jadi memang tetap harus ada keseimbangan. Semuanya bisa karena sudah banyak contoh dari pemimpin-pemimpin kita, suami istri sibuk di luar, anak-anaknya menjadi hafizo, anak-anaknya menjadi orang-orang yang berprestasi gitu ya. Bisa gitu. Kalau sudah ada contohnya berarti tinggal mengikuti langkah-langkahnya saja gitu. Tinggal di copy paste. Itu aja mungkin. Berarti memang pemaknaan Hari Ibu itu pemaknaannya sangat luas sekali, dan memang kalau dilihat ujungnya itu memang ujungnya membangun peradaban gitu ya. Pasti ada manfaatnya gitu untuk masyarakatnya, baik secara program yang dirancang, bahkan perlindungan dan semacamnya. Nah, Bu Tia nih sebagai Ketua BPKK, untuk mencapai hal-hal yang tadi sudah Bu Tia anggap ideal gitu ya untuk membantu masyarakat, terutama membantu perempuan, program apa sih Bu yang sudah Ibu dan tim siapkan gitu setiap tahunnya? Iya, kalau untuk perempuan kita di BPKK itu ada 4 departemen teh. Yang pertama ketahanan keluarga, yaitu berhubungan dengan pernikahan dan juga sebelum nikah. Jadi kita urusin yang belum nikah dan yang sudah nikah itu kita urusin. Karena pastinya terutama ya bukan yang baru nikah aja sih ya. Teman-teman kita di RKI itu, kan kita ada konsultan RKI. Jadi kadang banyak orang-orang yang pernikahannya sudah 20 tahun, ternyata itu memendam suatu permasalahan yang akhirnya bercerai gitu ya. Kemudian juga permasalahan komunikasi yang lainnya yang tersendat, yang tidak tuntas itu akhirnya suatu waktu meledak dan memporak-porandakan rumah tangganya seperti itu. Jadi bukan hanya yang baru nikah aja yang punya masalah, yang nikah udah lama juga ternyata menyimpan banyak masalah gitu. Karena komunikasi itu standar. Terus juga supaya tidak terulang lagi pengalaman dari teman-teman kita, akhirnya kita juga di RKI ada yang namanya SPN, Sekolah Pranikah. Jadi sebelum nikah itu yaitu belajar dulu ilmunya gitu. Kadang kayak saya dulu
sebelum nikah masih kuliah tuh suka baca-baca buku-buku tentang pernikahan gitu ya. Waktu dulu tuh tahun 2000-an tuh yang tenar tuh Fauzil Adim gitu. Nah, saya baca-baca ya lumayan ya agak liar juga gitu karena semuanya teori gitu. Jadinya saya butuh real di lapangan gitu karena kan background keluarga saya, ibu saya itu kan single parent gitu ya, bercerai dengan ayah saya. Nah itu pasti ada problema-problema yang saya pahami. Itu solusinya apa dalam Islam gitu? Kalau suaminya begini, bagaimana yang harus dilakukan oleh seorang istri dalam sudut pandang Islam seperti itu. Akhirnya saya tertarik untuk membaca novel-novel Islami yang isinya tentang keluarga gitu. Jadi kurang lebih saya banyak belajar itu dari novel gitu. Nah, sekarang kan novel-novel Islami tentang rumah tangga ini sedikit ya gitu. Yang sudut pandangnya dibahasnya dengan kacamata Islam itu kan mungkin sedikit ya Teh ya. Kalau zaman saya tuh kan lagi menjamur-menjamurnya tuh sastra Islam gitu. Nah, dari situlah timbul adanya SPN seperti itu. Ditambah lagi pandemi COVID Teh. Itu setahun terakhir saya baca koran itu bulan Desember awal, di hari itu ada 3.200 sekian pengadilan agama menangani kasus perceraian. Gitu. Ada peningkatan. Iya, peningkatan yang luar biasa gitu. Nah ini yang jadi PR kita juga gitu. Kita tidak ingin ada perceraian di dalam rumah tangga yang pastinya nanti yang jadi korban itu adalah kadang anaknya gitu. Nah, makanya ada SPN, itu adanya di Departemen Ketahanan Keluarga. Kemudian juga kita ada Departemen PKAP. PKAP itu peningkatan kapasitas anggota perempuan. Ini kita di BPKK, khususnya di PKS, itu perempuan-perempuan itu yang aktif di organisasi, itu diberikan pembekalan wawasan mengenai berorganisasi itu seperti apa, organisasi yang baik. Kemudian cara berpikir, organisatoris itu seperti apa, manajemen organisasi ini juga seperti apa. Kemudian juga kita juga dibimbing di sana mengenai public speaking-nya gitu, melalui cara membuat konten. Nah itu juga diajarkan juga Teh gitu di sana. Itu peningkatan kapasitas anggota perempuan. Kemudian juga ada hubungan kelembagaan perempuan. Nah ini berarti kita di PK di bawah PKS gitu ya harus bisa melakukan hubungan baik dengan lembaga-lembaga di luar sana gitu, terutama lembaga-lembaga perempuan. Kita di BPKK ini biasanya melakukan silaturahim Teh kepada lembaga-lembaga lain, ketua-ketuanya gitu yang sudah dilakukan seperti itu untuk menjaga hubungan baik, karena pada dasarnya lembaga-lembaga atau organisasi perempuan itu memiliki tujuan yang sama, ingin memuliakan perempuan, ingin meningkatkan derajat perempuan gitu ya. Kemudian juga ingin meningkatkan kapasitas perempuan, karena kita sadar perempuan ini memiliki fungsi yang strategis gitu untuk mengisi kemerdekaan atau bahkan membangun kemerdekaan. Kemudian yang terakhir kita itu ada kajian gitu ya, kajian tentang perempuan. Nah ini kajian ini biasanya diisi dengan permasalahan-permasalahan di dalam rumah tangga gitu ya, masalah kesehatan yang semuanya berhubungan dengan keluarga dan perempuan. Seperti itu. Kadang-kadang juga kita ada kajian tentang politik, yaitu tentang rancangan atau undang-undang yang keberpihakan tentang perempuan. Itu harus dipahami betul gitu kan. Jangan sampai begini, kita perempuan ingin
memiliki porsi gitu ya di dalam sendi-sendi kehidupan di pemerintahan gitu atau di masyarakat. Tetapi kadang kita lupa gitu bahwa kita juga kodratnya perempuan di dalam Islam itu ada tanggung jawab. Nah ini jangan sampai seperti itu. Jangan sampai jompang gitu loh. Jadi kita melakukan sesuatu semuanya berdasarkan sudut pandang Islam gitu. Tidak hanya serta-merta emansipasi wanita harus ini harus itu gitu. Tidak juga karena perempuan juga memiliki keterbatasan gitu. Tidak seperti laki-laki. Nah, ini juga yang ingin kita luruskan juga gitu ya. Kita masuk ke dalam sendi pemerintahan, dalam politik, kita memiliki keterbatasan. Kita hanya ingin mengawal bahwa perempuan ini benar-benar dilindungi sesuai dengan ajaran yang kita anut, terutama saya Islam. Jadi jangan sampai gini, kita namanya harum di luar ya, berprestasi, tetapi di dalam kita itu sudah masing-masing gitu loh. Tidak ada kebahagiaan, kenyamanan, keamanan di sana. Ini kan sayang sekali. Jadi yang dibangunnya itu seperti istana pasir. Hanya namanya saja yang mewangi, tetapi tidak di dalam rumah tangganya. Sehingga khawatirnya nanti ada anak-anak yang, aku mah nggak mau kayak Umi gitu. Karena aku merasa dibully gitu ya. Sering aktif ini, itu, jarang di rumah. Jadi jangan sampai ada perasaan seperti itu, tetapi harus ada yang seimbang gitu aja sih. Kalau menurut saya program-programnya itu tadi teh di BPKK. Kalau RKI itu lebih banyak lagi programnya. RKI itu istilahnya apa aja bisa jadi program selama itu diberikan oleh ibu-ibu ya. Gitu. Ada memasak kayak kemarin tuh di Karawang Timur itu memasak onigiri, chicken katsu, sama apa tuh? Saya lupa. Terus ada pemanfaatan minyak jelantah gitu sih supaya menjadi rupiah. Gitu. Seperti itu. Jadi insya Allah banyak programnya kemarin sudah berjalan. Bahkan senam juga ada. Jadi ibu-ibu ini memang luar biasa sebenarnya. Kalau sudah digunakan itu kekuatannya daya endurance-nya gitu ya. Betul. Tenaganya ada aja, Mak. Udah ngurusin rumah juga masih bisa ini, bisa itu. Iya betul, pasukan emak-emak tuh baik di media sosial juga kelihatan gitu ya buat dia ya. Tapi kalau digabungkan dalam sebuah komunitas pasti membuat gebrakan bahkan perubahan yang besar gitu pasti. Ya, insya Allah semoga sama-sama kita doakan gitu ya teman-teman, semoga program-program BPKK dan program-program RKI itu selalu diberikan kemudahan gitu untuk pelaksanaan program itu. Teman-teman juga boleh berperan gitu juga ya. Bu Tia, boleh nanti hubungi ke Bu Tia aja gitu, siapa tahu ada yang mau gabung gitu kan. Atau mau ngajak ibunya biar ibunya lebih produktif gitu. Oke, kita tadi udah ngobrol yang mungkin agak serius gitu ya. Mungkin kita bisa balik lagi ngobrol yang agak-agak ringan. Kita mau kepoin soal Bu Tia aja gitu. Hari ini kita ngebahas soal Hari Ibu. Oke, kembali lagi ke topik Hari Ibu, Bu Tia. Sebagai seorang ibu nih, kadang kita juga sebagai seorang anak penasaran gitu ya, ada nggak sih standar penghormatan terbaik dari anak-anak, atau ada nggak sih hal-hal yang khusus gitu diinginkan seorang ibu dari anak-anaknya saat Hari Ibu? Ada nggak? Kalau secara pribadi mungkin ada, pastinya ya, setiap ibu itu memiliki harapan terhadap anak-anaknya dan keinginan. Tetapi kalau secara standarisasi, ini agak sulit juga gitu kan. Kalau distandarisasi dari obrolan saya dengan ibu saya gitu ya, kemudian dengan kakak saya gitu yang sesama perempuan, kadang suka gini, sebenarnya orang tua itu
dengan melihat anaknya bisa survive gitu ya, itu sudah membuat orang tuanya itu bahagia. Kadang orang tua itu tidak butuh dibelikan macam-macam barang-barang mewah segala macam gitu ya, atau jalan-jalan, tetapi dengan perhatiannya gitu, itu sudah buat seorang ibu ya. Ibu saya tuh dulu luar biasa gitu. Terutama gini, di saat ibu itu sudah sepuh gitu, kadang kita suka lupa. Kalau masih muda, mereka masih punya teman-teman gitu ya, teman-temannya masih ada gitu. Jadi masih ada tempat untuk mereka beraktualisasi, ngobrol segala macam, beraktivitas. Kadang kalau udah sepuh, teman-temannya sudah pada meninggal, nah itu mereka suka celingak-celinguk gitu, ngobrol dengan siapa, karena khawatirnya tidak nyambung gitu. Nah, yang hadir itu anak-anaknya gitu, sering mengunjungi, kemudian mengajak ngobrol. Biasanya sih obrolannya nostalgia masa lalu gitu. Nah, ini yang kadang buat oleh seorang ibu tuh sudah menjadi suatu kebahagiaan gitu. Nah, kalau saya pribadi, anak-anak terbuka dengan saya gitu ya, masalah kehidupan pribadinya itu sudah membuat saya senang luar biasa gitu teh. Berarti anak-anak tuh percaya dengan saya. Berarti anak-anak itu nyaman gitu ya. Nah, ini yang membuat saya saya harus bisa gitu. Saya harus bisa menjadi teman-teman untuk anak-anak saya gitu, karena zaman kan berubah ya teh ya gitu. Setiap saya dulu nggak banyak curhat dengan ibu, tetapi ibu yang sering ngajak ngobrol saya gitu. Nah, sekarang keterbukaan itu ingin ditularkan ke anak-anak gitu, bahwa kita sebelum ke orang lain ke orang tua dulu, karena sudut pandangnya pasti teman sendiri dengan orang tua sudut pandangnya berbeda gitu ya. Kalau ada teman, kita juga orang tua, jangan seorang tua teh gitu teh. Harus bisa memahami kondisi psikologis anak, karena kita juga pernah muda ya gitu. Jadi harus dulu begini kita menyesal loh gini, makanya kalian jangan begini ya gitu. Setidaknya kurang lebih seperti itu. Jadi untuk seorang ibu nggak ada standarisasi teh, karena kebahagiaan seorang ibu tuh berbeda gitu. Saya nggak tahu ya ibu-ibu yang lain. So ini kan khusus keluarga saya pribadi gitu. Terutama ibu yang sering curhat tuh dulu justru ibu gitu. Ibu saya sering curhat ke saya gitu, untuk buka nasihat juga, terus titip-titip pesan gitu loh teh. Jadi gini, nanti ya Neng, kalau ibu sudah tua, ibu tuh jangan dilarang, kalau mau ini, mau itu, pokoknya jangan dilarang, biarin aja katanya. Karena kalau sudah sepuh itu suka sensitif, suka sakit hati gitu. Bisa jadi maksud anak tuh baik, tapi penerimaan orang tua itu nggak baik gitu. Jadi, oh gitu ya mah gitu. Iya, pokoknya biarin aja, mau benar mau enggak, biarin aja, yang namanya orang tua mah ya katanya gitu. Kenapa khawatir katanya? Kalau dia tuh gini, khawatir karena kondisi tua itu pikirannya sudah tidak ini ya, maksudnya tidak bersih gitu, karena lebih ke emosional. Khawatir ada anak yang membuat orang tua sakit, akhirnya mendoakan yang jelek untuk anaknya. Nah, ini ibu saya tuh menjaga betul itu, jangan sampai maksud baik ke anak diterimanya jelek oleh orang tua, dan saking sakit hatinya orang tua akhirnya mendoakan yang jelek untuk anaknya. Nah, ini jangan sampai seperti itu, karena itu tadi doa ibu itu tanpa hijab gitu. Betul. Iya, karena kan ada kisah nih teh di sahabat Rasulullah, saya lupa ya, bahwa sahabat Rasulullah ini ahli ibadah teh gitu. Kesalahannya itu cuma satu. Sebenarnya bukan kesalahan juga, ini karena ibunya aja gitu. Ibunya tuh iri karena merasa anaknya ini, yang laki-laki ini, terlalu mementingkan istrinya ketimbang ibunya gitu. Sehingga ibunya tuh mengeluarkan kata-kata bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat pelacur gitu, kalau tidak salah ya. Jadi kurang lebih seperti itu.
kemudian tidak memaafkan si anaknya tersebut gitu, karena si anak tersebut tuh membelikan kain yang bagus untuk istrinya. Nah, suatu saat sahabat ini sakaratul maut gitu. Jadi sudah segala macam cara gitu ya oleh Rasulullah, ternyata masih sakaratul maut. Akhirnya kata Rasulullah, ya sudah dibakar saja gitu. Kemudian ibunya menjadi jangan katanya gitu. Akhirnya ibunya memberikan maaf gitu ya. Dengan maaf itulah akhirnya orang yang ahli ibadah ini meninggal dengan husnul khotimah. Kemudian ditanya kenapa gitu, ada masalah apa? Ternyata ibunya memendam itu cuma masalah sepele. Terlihatnya sepele ya, kayak miskomunikasi gitu ya. Nah, itu jangan sampai gitu. Jadi ibu saya tuh wanti-wanti sekali begitu. Jadi jangan sampai ada miskomunikasi. Yang namanya orang tua udah sepuh, sensitif sekali katanya gitu. Nah, itu yang harus dijaga oleh kita yang muda-muda, harus bisa memahami orang tua kita yang sudah mulai sepuh gitu. Masya Allah. Kita banyak insight banget ya. Hari ini teman-teman, mulai dari tadi kita tahu kalau ternyata jadi orang tua tuh belajarnya seumur hidup ya, dan ternyata tadi waktu kita dengar pemaparan dari Ibu Tia, ternyata jadi anak untuk memperlakukan orang tua itu juga belajarnya seumur hidup gitu. Karena memperlakukan orang tua saat kita kecil, saat dewasa, sampai nanti mungkin saat orang tua sudah sepuh, ternyata ya ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Dan tadi kalau boleh aku simpulkan, memang kayaknya para orang tua itu saat hari ibu atau ada perayaan lain atau hari-hari pada biasanya itu nggak pengen yang aneh-aneh gitu dari anaknya, cuma pengen diingat gitu ya. Kadang ditelepon atau ditanyain kabarnya atau apa gitu. Ya, gitu lah. Ya, iya. Coba kita. Saya juga merasakan jadi seorang anak, kemudian sekarang jadi seorang ibu gitu ya. Banyak penyesalan. Apalagi ibu sudah tidak ada ya, banyak penyesalan yang aduh kenapa dulu gak begini, ternyata begini rasanya jadi seorang ibu, begini beban pikiran jadi seorang ibu gitu, banyak ketakutan, kekhawatiran gitu seorang ibu. Yang akhirnya saya rasakan juga gitu. Ternyata ya seorang ibu itu, makanya kenapa doanya itu tanpa hijab itu memang dari A sampai Z gitu difikirkan. Kekhawatirannya itu tidak sebenarnya gitu. Kadang sebagai seorang anak kita juga mikir, ibu kenapa sih kayak gini aja diribetin gitu, ibu lebay banget sih mestinya gitu ya. Ya memang harus sama-sama saling pengertian gitu ya antara orang tua dan anak gitu. Yang penting komunikasi gitu ya. Kadang bukan suami istri aja kadang orang tua dan anak juga. Saya mengalami, saya sebagai anak dengan ibu saya gitu ya, yang selalu terbuka gitu. Ibu saya tuh terbuka sekali. Semua hal-hal pribadi, bahkan kalau punya uang segini dia cerita ke saya gitu. Padahal cerita dalam rangka untuk supaya saya jangan maunya yang aneh-aneh karena dananya terbatas gitu maksudnya. Jadi ibu tuh dalam rangka untuk mendidik saya untuk bisa berpikir dan mengambil keputusan. Kenapa ibu saya tuh komunikatif banget orangnya. Nanti saya baru merasakan sekarang, ternyata pendidikan seorang ibu, terutama ibu saya yang beliau berikan ke saya itu maksudnya untuk begini ya gitu, supaya saya tuh bisa pikir, tahu mana prioritas, mana kebutuhan dan mana keinginan gitu. Kalau cuman disampaikan hanya sekedar saran, nasihat gitu ya, kadang anak-anak mah nggak masuk gitu. Iya, jadi ini kalau nanti tuh gini, mah pengen beli sepatu udah udah bolong dikit gitu ya, udah bolong atau udah nyewau gitu. Ibu saya suka bilang, ada sih uang mah katanya gitu. Tapi ini mama belum bayar listrik, belum beli beras, bayaran juga belum. Terus gimana kata gitu kan? Jadi saya tuh tidak ditolak, tidak juga diterima gitu.
Jadi tetap saya ambil keputusan, oh gitu. Jadi kalau bisa beli sepatu, nanti nggak bisa beli beras sama nggak bisa bayaran gitu, gimana? Kan malu juga gitu kan, masa nggak bukan gitu. Ya mungkin kan sepatu juga masih bisa disol lah gitu. Kalau disol kan murah ya, nggak mahal gitu. Ya deh, disol aja deh mah gitu. Jadi tahu mana kebutuhan, mana keinginan gitu. Nah ibu tuh sering ngajarin gitu. Jadi saya tuh sering ngambil keputusan berdasarkan arahan gitu. Nah ini yang akhirnya saya tularkan gitu, saya pakai di dalam mendidik anak-anak. Jadi ibu saya juga pernah bohong kalau saya pengen butuh sesuatu, nggak bilang, aduh ibu nggak ada uang gitu, nggak pernah. Dia bilang ini tapi buat ini buat ini. Jadi kita iya deh gitu. Itu tips yang bagus, mungkin di sini para calon ibu boleh dicatat gitu ya, nanti bisa dipraktekin kalau udah punya anak. Oke, mungkin karena kita waktunya terbatas, seru banget emang kalau ngobrol sama Bu Tia tuh kayaknya sejam tuh kurang gitu. Butuh 2 jam atau minimal 3 jam gitu ya untuk menggali informasi dan ilmunya Bu Tia yang Bu Tia punya gitu. Mungkin ini pertanyaan terakhir Bu Tia. Karena ini Hari Ibu, apa sih yang akan Bu Tia sampaikan jika sekarang ini ada anak-anak Bu Tia gitu di depan Bu Tia? Ya ada. Ya, berat juga ya. Ini harapan. Saya dengan suami itu tidak pernah menuntut banyak, terutama menuntut akademis untuk anak-anak ya Teh. Karena anak pastinya punya kelebihan tersendiri yang mungkin sekarang belum terlihat. Tetapi harapan saya itu kurang lebih begini. Bertanggung jawab terhadap pendidikan. Gitu. Karena pendidikan itu adalah kunci kehidupan. Jadi entah itu SD, SMP, SMA, entah itu kuliah gitu ya. Karena masih didanai oleh orang tua, jadi tanggung jawab sebagai anak itu adalah sekolahlah yang baik, yang bertanggung jawab. Jangan sekolah yang penting mejengnya gitu, tapi bertanggung jawabnya lah yang ingin saya tekankan dengan tugas-tugasnya. Tidak harus dengan nilai yang bagus gitu. Kalau mendapatkan nilai yang bagus ya alhamdulillah, itu bonus gitu ya, bonus buat saya. Tapi dengan bertanggung jawab, dengan rajin ke sekolah, serius dengan sekolahnya gitu, itu sudah membuat saya senang untuk saat ini. Karena anak-anak saya masih sekolah gitu kan. Mungkin kalau ada yang sudah kerja beda lagi pengharapannya gitu ya. Kalau sudah kerja ya minimal dia harus bisa tahu kebutuhan dan keinginan. Kita harus bisa memanage uangnya gitu. Karena saya tuh diajarkan gini, kalau kamu senang gitu ya, orang tua juga senang, tidak harus dikasih gitu. Tapi kalau kamu sudah bisa mandiri, orang tua tuh udah bangga gitu. Kurang lebih seperti itu. Jangan sampai udah kerja tapi masih minta ke orang tua. Nah ini bentuk tanggung jawab. Karena di Islam juga ya jelas banget bentuk tanggung jawab seorang laki-laki dan seorang perempuan itu sangat penting. Kalau perempuan itu sampai menikah, kalau laki-laki itu sampai balik gitu kan. Seperti itu. Nah ini yang harus saya coba tanamkan ke anak-anak, kurang lebih seperti itu. Harus bertanggung jawab dengan segala sesuatu yang melekat pada dirinya, kurang lebih seperti itu Teh. Harapannya itu aja sih. Kalau Allah gitu ya, sepertinya akan menjadi manusia yang bertanggung jawab gitu. Karena kuncinya sih di situ. Iya betul. Nah teman-teman, kadang orang tua tuh nggak berharap yang aneh-aneh gitu, cuma pengen anaknya ya hidup dengan baik, bertanggung jawab atas apa yang sedang dia jalani gitu. Ya semoga kita sebagai anak-anak juga selalu bisa menjaga amanah tersebut gitu ya. Seru banget. Oke,
Mungkin karena waktunya juga sudah selesai, Bu Tia. Mungkin ada closing statement dulu dari Bu Tia mengenai tema kita pada hari ini tentang Hari Ibu. Ya, untuk para ibu-ibu yang di luar sana, ibu-ibu hebat yang sudah membersamai anak-anaknya, gitu ya, yang sangat luar biasa menjalani hari-harinya tanpa kenal lelah, tetap harus mau belajar, tetap harus mau menuntut ilmu. Ya. Karena semakin kesini zaman semakin berubah, gitu, dan kita harus bisa mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang bertanggung jawab, anak-anak yang soleh dan solehah, yang berprestasi, yang bercahaya di zamannya. Karena zamannya anak kita dengan zaman kita sungguh jauh berbeda. Berarti pola asuh, pola pendidikan pun harus berbeda. Kita harus bisa mengikuti zaman, kurang lebih seperti itu. Supaya peradaban, terutama di Indonesia ini menjadi peradaban yang baik, lebih maju, lebih beradab terutama ya. Itu bukannya tambah biadab. Dengan berita sekarang tuh bukannya kemajuan teknologi itu bukannya tambah beradab, tapi terdengar seperti tambah biadab. Mudah-mudahan nauzubillah min dzalik tidak terjadi dengan keluarga-keluarga kita, gitu ya. Dan tetap selalu berdoa kepada Allah untuk senantiasa Allah berikan perlindungan kepada keluarga kita, memberikan pertolongan kepada keluarga kita dalam mengarungi kehidupan ini. Itu saja Teh, mungkin pesan-kesannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, sudah kurang lebih 1 jam kita ngobrol dengan Bu Tia mengenai Hari Ibu. Ini luar biasa sekali, kita belajar banyak banget mulai dari tadi tuh, kita belajar sampai ke sejarah gitu ya. Terus sampai tadi ke program dari BPKK sampai RKI. Lalu juga pemaknaan Hari Ibu secara personal dari Bu Tia itu sendiri, dan sampai tadi terakhir adalah bagaimana sih sebenarnya harapan orang tua kepada anak-anaknya gitu ya. Semoga kita, karena kayaknya sebagai manusia kecuali Nabi Adam dan Siti Hawa yang mungkin yang nggak punya orang tua, kita semua tuh pasti pernah dan akan menjadi orang tua dan anak gitu. Jadi ya kita selalu belajar untuk menempatkan diri kita pada peran-peran tersebut. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Bu Tia atas sesi sharingnya hari ini, luar biasa sekali. Aku banyak belajar, jujur aja. Aku banyak belajar dari Teh Fatia yang luar biasa. Jadi yang luar biasa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi contoh untuk anak-anak saya Teh. Iya, harus ada brain smart. Anak muda sekarang butuh brain smart. Amin, amin ya Allah. Terima kasih Bu Tia atas doanya. Karena memang sebagai anak muda tuh aku ngerasa kayak ngobrol dengan orang tua itu juga salah satu bentuk cara kita menuntut ilmu gitu. Dan ketika kita ngobrol sama sebaya, sama ngobrol sama yang lebih muda sama kita bisa menerapkan ilmunya gitu. Jadi kayak tadi nih aku ngobrol sama Bu Tia. Nah itu kalau ada nanti aku ngobrol sama teman-teman tuh ilmunya bisa ditransferin lagi gitu. Jadi kita bisa mendapatkan kebaikan dan ilmunya bersama-sama gitu. Oke, semoga amin. Semoga siaran podcast ini juga menjadi salah satu mediator gitu ya antara kebaikan, ilmu, dan juga kita sebagai penonton dan penikmat kontennya. Mungkin itu saja, sekian dari aku. Sebelumnya mohon maaf untuk Bu Tia jika ada kalimat atau kata yang kurang berkenan, dan juga mohon maaf kepada para penonton jika selama berlangsungnya podcast ini ada hal-hal yang kurang berkenan dari aku. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya. Dadah.